Pemirsa, Mahkamah Konstitusi telah mendaftarkan ratusan perkara terkait sengketa hasil Pilkada serentak 2024. Jumlah tersebut mencakup 23 perkara untuk pemilihan gubernur, 49 untuk pemilihan wali kota, dan 237 untuk pemilihan bupati dan wakil bupati. MK mencatat sebanyak 309 perkara sengketa, pemirsa, di hasil Pilkada 2024 dan ini telah didaftarkan hingga Jumat 3 Januari 2025. Dan tanggal 6 Januari nanti menjadi batas akhir pengajuan pihak terkait. Setelah registrasi, perkara akan diteruskan kepada pihak termohon yaitu KPUD dengan tembusan kepada KPU Pusat dan juga Bawaslu. Sidang perdana akan dimulai pada 8 Januari 2025. MK menambahkan penentuan panel sidang mempertimbangkan proporsi jumlah perkara dan potensi konflik kepentingan. Hakim yang ditunjuk tidak akan menangani perkara dari daerah asal mereka. 3 Januari 2025 sudah dilakukan registrasi perkara untuk permohonan yang masuk. Jumlahnya itu 309 perkara perselisihan hasil pemilihan kepala daerah. Nah, kalau dirinci itu ada 23 yang gubernur, lalu 49 untuk pemilihan wali kota, dan 237 untuk sengketa atau perselisihan hasil pemilihan bupati dan wakil bupati. Jadi total sekali lagi 309 perkara. Kita mendapatkan registrasi perkara, maka para pihak yang ingin mengajukan diri menjadi pihak terkait, mereka punya waktu 2 hari kerja sejak diregistrasi. Artinya per hari ini dan besok Sabtu Minggu itu libur, maka hari terakhirnya adalah hari Senin. Nah, dari sana nanti akan ada RPH menentukan apakah mereka akan diterima menjadi pihak terkait atau tidak. Nah, maka nanti sidang pertama itu di tanggal 8. Untuk mengetahui seperti apa proses registrasi perkara perselisihan Pilkada 2024 di Mahkamah Konstitusi, kita telah terhubung dengan Nata Arman. Nata, sudah berapa perkara yang terregistrasi di Mahkamah Konstitusi hingga malam ini, Nata? Baik, selamat malam Yuri dan juga pemirsa terkait dengan sidang atau laporan perkara sengketa dari Pilkada 2024 yang waktu itu sempat terjadi. Sampai dengan saat ini masih ada juga beberapa yang masih melakukan proses registrasi di dalam. Namun tadi juga pihak dari Mahkamah Konstitusi juga mengatakan bahwa sempat terjadi adanya perselisihan antara jumlah data seperti itu, yang mana sudah diklarifikasi juga, yang mana MK tentunya sudah menerima sebanyak 309 perkara perselisihan hasil pilkada, dan dalam rincian kalau apabila dirincikan untuk jumlah 23 gubernur, kemudian 49 untuk pemilihan dari wali kota, sementara untuk 237 sengketa perselisihan hasil dari bupati dan juga wakil bupati, sehingga diakumulasikan ini tercatat sebanyak 309. Kemudian kami sampaikan juga bahwa sebelumnya juga dikatakan bahwa sempat terjadi perbedaan jumlah yang didaftarkan, namun pihak MK menjelaskan bahwa hal tersebut ini memiliki 2 istilah yang berbeda. Yang pertama ada permohonan, yang mana permohonan itu adalah ketika perkara masih diajukan, tentunya maka hal tersebut masih menjadi statusnya permohonan. Sementara untuk perkara adalah ketika permohonan sudah diregistrasi, maka statusnya berubah menjadi perkara. Itulah sebabnya kenapa sempat terjadi ada perbedaan. Kemudian juga dari pihak MK juga mengatakan bahwa ini kan dilakukan selama ada 2 sesi dilakukannya, baik itu offline maupun secara online. Dan apabila ketika dilaksanakan untuk pendaftaran dilakukan secara online dan juga offline dengan ketentuan yang sama, tentunya dari pihak MK ini sendiri hanya meregistrasi perwakilan seperti itu, yang mana lebih dahulu, maka itulah yang akan diproses. Kemudian ada juga yang menarik bahwa tadi juga sempat dari pihak MK mengabulkan penarikan kembali pengujian ketentuan pasal 281 ayat 1 dan pasal 299 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu yang diajukan oleh Lintang Mendung Kembang Jagat pada tadi. Kemudian pihak Ketua MK juga mengabulkan penarikan kembali permohonan, dan pemohon menyatakan permohonan nomor 172 PUU 2024 yang ditarik kembali. Kemudian juga dapat kami sampaikan juga, meskipun yang kemarin juga masih menjadi buah bibir dari masyarakat, yang mana terkait dengan adanya Mahkamah Konstitusi telah meresmikan penghapusan presidensial threshold, yang tentunya ini memiliki dampak yang begitu signifikan juga, terutama dalam Pilpres tahun 2024
9 mendatang, yang tentunya akan banyak sekali calon-calon yang akan mendaftarkan diri dari berbagai parpol. Tentunya ada sisi plus dan juga sisi negatif dari keputusan yang diambil oleh MK tersebut. Sementara saya kembalikan pada Anda di studio. Yudi. Baik, terima kasih rekan Nata atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali, Nata.